Protestan. Protestan. Silakan buka kameranya, Bang. Ya, sebentar ya, pakai baju dulu ya. Oke. Aduh, mana bajuku tadi nih? Bentar ya. Iya. Ya, apa mau kita diskusikan, Bang? Aduh, Ya, terkait agama yang tak berakal, agama yang dianut tidak mesti pakai akal. tanpa akal maksudnya? Orang-orang menganut agama itu betah di dalamnya karena mereka tidak dituntut untuk menggunakan akal untuk percaya kepada agamanya. Agama Iya. beleng-beleng itu. Ya, itulah. Maksudnya agama ini dianut oleh penganutnya bukan berlandaskan akalnya. Tetapi Oh, karena gitu. merasa nyaman, merasa tenang di situ, merasa damai di sana, maka mereka tanpa akal pun bisa menganut agama itu. Yang penting mereka asal yakin doang. Gitu, Di Bang. agama apa itu, Bang? Kita tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu maha kuasa, maha pencipta, maha hidup, dan maha mematikan. Tapi Jadi kalau Tuhan itu minta tolong itu Maha Pencipta atau gimana, Bang? Tuhan minta tolong itu bukan maha pencipta itu. Oke. Oh iya ya. Ya, ya, Pernah saya baca di Al-Quran itu Allah Iya. minta tolong. Allah minta tolong. tolong gitu. Iya. Di mana ayatnya itu? Tuhan minta tolong, kenapa kau Barang meninggalkan siapa aku? yang menolong, Gitu. Barang siapa yang menolong Allah, Allah pasti ganti katanya. Oh, itu barang siapa yang menolong maksudnya menjalankan apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah uraikan, apa yang Allah wahyukan kepada para nabi, lalu kemudian orang-orang menjalankan perintah itu seperti perintah menyantuni anak yatim, membantu orang miskin. Nah, itu artinya mereka yang menjalankan perintah itu sama halnya menolong ajaran Allah, menolong misi Allah untuk mengutus nabi agar nabi ini didengarkan, agar nabi ini diikuti. Itu maksudnya. Oh, yang minta Jadi, tolong di ayat itu, Bang, yang minta tolong siapa? menolong, Ya, yang menolong, Bukan- yang meminta pertolongan siapa? bukan Allah mau ditolong, tapi Allah mengatakan barang siapa yang meringankan beban orang yang susah, membantu si miskin, menyantuni anak yatim, itu sama halnya menolong apa yang Tuhan ajarkan agar dianut dan direalisasikan dalam kehidupan manusia. Itu kan di situ barang siapa yang menolong Allah. agama, yang menolong agama, yang menolong ajaran, yang menolong nabi, yang menolong rasul yang datang kepada mereka, tidak mempersulit rasulnya, tidak mempersulit nabinya, apalagi sampai berupaya untuk membunuhnya. Itu maksudnya. Nah, kalau yang dikatakan menolong, ketika kita lihat di dalam kitab yang Anda gunakan dari agama Yahudi, di dalam Yesaya 7:20, Tuhan di situ meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu paha. Nah, itu baru barang siapa yang meminjamkan pisau cukur untuk Tuhan. Datanya di mana itu, Bang? Yesaya, di kitab Yesaya. Ya, dibuka lah, Bang, biar kita tengok lah. Saya tadi tidak meminta Anda untuk menjelaskan di mana tertulis karena saya paham dalilnya. Yesaya 7 nomor 20. Jangan-jangan abang ini bohong ini. Tuhan meminjam pisau cukur di seberang
Anda milik berbohong raja, ini kayaknya. milik Raja Asyur. Anda berbohong kayaknya ini, gak ada datanya nih. Kasih Ada, tunjuk. Kasih tunjuk lah bang. makanya Biar kita baca tengok sama-sama. Yesaya 7 nomor 20. Ya kasih tunjuk lah biar kita tengok sama-sama. Aku cari dulu. Aduh, gimana ini? Tunggu. Kalau saya kan yang menolong, maksudnya menolong ajaran Tuhan, bukan menolong ini, bukan Tuhannya yang minta ditolong. Tolong, mengapa kau meninggalkan aku? Minta tolong muridnya untuk berdoa. Nah itu ada tuh. Ini bulu paha ini malah ditolong untuk beli gunting cukur nih. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggutnya juga. Nih, pinjam, dipinjam tuh. Jadi Yang Tuhan, dipinjam siapa? Yang meminjam siapa bang? Tuhan meminjam tuh. Mana ada Tuhan meminjam, itu akal-akalan Jumi aja. Jangan gitu dong. Ini kan dalil, bukan saya ngarang-ngarang. Seperti pisau cukur memangkas habis rambut orang dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan janggut yang adalah lambang kehormatan lelaki. Demikianlah Tuhan akan memakai bangsa dan seberang sungai Efrat yaitu Asyur untuk memangkas habis kerajaanmu sehingga engkau dipermalukan. Ini TSI. Kita masuk ke terjemahan lain. Tuhan akan menyewa Raja Asyur untuk memperlakukan Israel seperti seorang tukang cukur yang mencukur habis semua rambut dan bulu di badan. Nah, kita masuk ke terjemahan baru. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Nah, sekarang kita masuk ke terjemahan lama. Biar lengkap penderitaan kalian. Mana ada Tuhan pakai paha berbulu. Kadang-kadang Juma. Maka pada hari itu juga akan dicukur Tuhan dengan terempagi apa ini? Sewaan dari seberang sungai, yaitu dengan Raja Asyur, akan segala rambut yang di kepala dan akan segala roma sampai pada kaki dan lagi janggut. Apalah ini kitab. Pada hari itu Tuhan akan mencukur dengan menggunakan pisau cukur yang disewa dari seberang sungai Efrat. Tuhan akan menyewa Raja Asyur untuk melakukan banyak kali ini. Pada hari itu Tuhan akan mencukur dengan pisau cukur yang disewa. Pada hari itu Tuhan akan menggunakan pisau cukur yang disewa lagi. Pada hari itu Tuhan akan menggunakan pisau cukur yang disewa. Apa ini? Ini. Mana ada Tuhan bersyukur. Ini. Pada hari itu pisau cukur yang dipinjam tuh. Bukan aku yang bilang lo. Serah kau lah. Loh, kok jadi terserah? Kok jadi terserah kau? Kok putus asa gitu, bos? Dari kemarin saya mau bertanya, boleh satu aja bertanya, boleh nggak? Ini nggak apa-apa. Mau tanya-tanya ringan, boleh nggak? Jumi. Jawab dulu itu, kenapa bisa Tuhan pinjam pisau cukur? Emangnya Tuhan berbulu jadi bersyukur? Ya itu dalilnya begitu. Bukan aku yang punya dalil, itu kitab yang Anda ambil dari agama lain.
Jadi Yesus tak ada bulunya. Mana aku tahu. Kau bilang mana ada Tuhan punya cukup bulu paha katanya. Bahkan Yesus bertato. Jumi, Jumi satu aja pertanyaan Jumi. Ini pertanyaannya biasa-biasa aja, boleh nggak? Satu aja. Nah, kumaha naon? Kenapa di negara ini apakah nggak boleh orang selain non Muslim memimpin negara ini? Apakah ada di Al-Quran kalian orang non Muslim tidak boleh memimpin negara ini? Itu aja. Kan santai-santai aja saya nanya. Nggak ada dalam Al-Quran begitu. Negara ini tidak boleh dipimpin oleh non-Muslim, nggak ada. Di mana? Di mana di Al-Quran? Waktu Pak Ahok menjabat kemarin kan nggak boleh katanya kalau selain Muslim memimpin negara ini. Nggak ada dalam Al-Quran, ada. Jadi mana Al-Quran dilarang memimpin Indonesia non-Muslim? Berarti boleh selain Muslim memimpin kepala negara Indonesia? Selain Muslim Iya boleh. Indonesia. Boleh. Tapi pasti kalian tidak memilih. Iya karena kami tidak boleh dipimpin kami. Tapi kalau Indonesia mau dipimpin sama orang. Makanya dari itu. Makanya dari itu. Kalau makanya dari Indonesia. Itu nggak pernah menang. Masalahnya kalian banyak. Kalau orang Indonesia itu dikatakan siapapun boleh memimpin, mau dia non Muslim, mau dia Muslim, silakan mimpin Indonesia. Tapi memimpin kami nggak boleh. Kami Muslim nggak boleh dipimpin sama orang-orang kafir. Tapi ingat, yang dimaksud dalam Al-Quran itu, walaupun memimpin negara nggak boleh. Dengar. Kami dilarang berdasarkan Al-Quran surah Al-Maidah 51 kan. Kami dilarang menjadikan Yahudi dan Nasrani, bukan Kristen. Catat itu dulu. Kami dilarang menjadikan Yahudi dan Nasrani untuk menjadi pemimpin kami. Tapi kalau ada Yahudi yang mau jadi pemimpin Indonesia, silakan aja. Tapi kami tidak akan mau dipimpin sama orang Yahudi. Indonesia mau dipimpin oleh Yahudi, silakan. Indonesia mau dipimpin oleh orang Nasrani, silakan. Tapi kami umat Islam dilarang. Yang jadi presiden selain Islam, kalian akan berontak. Enggak, dia kan mimpin Indonesia, bukan mimpin kami. Kan otomatis kalian harus mau diatur. Kalau di Indonesia diatur kan? Iya. Bukan Islam kan yang diatur? Non Muslim. Bukan Islam yang mereka atur kan? Mereka Kan mau mengatur Islam. Nggak boleh. Misalnya nggak Mereka boleh mau pakai mengatur tua, Islam. kan harus. Tunggu. Mereka mau mengatur Islam. Aku orang pertama yang tenggelamkan dia di Samudra Pasifik. Wah. Tapi kalau dia mau ngatur Indonesia negara ini, silakan. Tapi dia nggak boleh memimpin Islam. Tapi pasti kalian berontak. Kenapa berontak? Kan untuk negara. Tapi kalau untuk agama, nggak boleh jadi pemimpin. Gila-gila aja lu mimpin agama kami. Nak aja. Sunat dulu kalau memimpin agama. Syahadat dulu, baru jadi pemimpin. Tapi kalau mau memimpin Indonesia, orang Yahudi, orang Nasrani, silakan. Kalau memimpin Islam, nggak boleh. Kan jelas dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Apa seruannya? Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai teman setiamu. Gak boleh jadi teman setia. Gak boleh kita memberikan amanah yang begitu rahasia kepada mereka. Gak boleh. Berarti kita nggak boleh berteman. Teman setia. Bukan kau, Yahudi dan Nasrani. Kau merasa Yahudi? Kan Yahudi rohani. Mamamu Yahudi rohani.
Memang Itu agama kata ini pendeta sudah saya, menghayal. kata pendeta saya, kita ini yang lebih Yahudi rohani, itu, demi ya, dengar, Yahudi itu rohaninya menyembah kepada Elohim, rohaninya ke sinagoge, rohaninya tidak membiarkan jasadnya masuk babi, rohaninya melarang kemudian anak-anaknya tidak bersunat, rohaninya kemudian melarang minuman-minuman haram masuk dalam tubuhnya. Rohani Yahudi itu tidak akan mau jasadnya berjalan ke gereja. Kau itu bukan Yahudi rohani. Kau itu Yahudi KW palsu, alias serigala berbulu jangkrik. Jangan kau mau tipu-tipu. Kami Islam tidak akan pernah bisa dimainkan oleh mainan atau silat lidah kalian. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani mau memimpin Indonesia, silakan. Silakan aja. Silakan. tapi kalian nggak mau diatur kalau pemimpinnya non muslim. Oh, nggak bisa dong. Nggak bisa. Kami harus diatur oleh negara. Nggak bisa diatur oleh Iya. orang Yahudi. Kalau mereka mengatur kami berdasarkan undang-undang negara, apapun agamanya ya boleh. Boleh. Misalnya ada orang Yahudi lolos jadi presiden, yang dia jalankan adalah negara. Ya kami sebagai warga negara harus tunduk kepada perintahnya. Tapi dia tidak boleh mengatur kami menjadi pemimpin kami, itu nggak boleh dalam hal agama. Kan yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang dipanggil adalah orang beriman. Tidak boleh menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sebagai teman setia. Dalam hal apa? Dalam hal agama. Tapi kalau dalam hal negara, silakan. Siapapun dia yang ada di pucuk tertinggi di negara ini, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia Kristen, Katolik, Pantekosta, Saksi Yehova, Mesianik, Mekanik, Jupiter, apapun itu, Ortodoks, Kordobos, Kardoba, siapapun itu yang duduk sebagai pemimpin negara, kami umat Islam harus tunduk kepada negara. Tapi kalau sampai dia berani mengusik agama kami, jadi bubur. Saya pastikan jadi bubur. Bubur putih apa bubur merah? Bubur warna pink. Jadi silakan, ada orang-orang Yahudi, ada orang Nasrani, Hindu, Ortodoks, Katolik, Protestan mau mencalonkan diri jadi presiden, monggo. Presiden negara yang kita cintai ini ya, bukan pemimpin Tapi Islam. kalian memilih nggak? Tapi kalau orangnya jujur, amanah, apa kalian mau memilih? Memilih, kalau tidak ada yang seakidah memilih. Tapi kalau ada yang seakidah, ya enggak lah, kami milih yang seakidah kami lah Tetapi- pasti. Bisa hanya seakidah dengan kalian, tapi dia koruptor gimana? Kalau dia seakidah, ya enggak boleh Ya, juga. gimana? Oh, seakidah koruptor ya enggak boleh lah. Makanya Jumi, Kan belum makanya memilih pemimpin itu jadi koruptor. jangan memilih agamanya, kualitasnya. Oh, nggak bisa dong. Buktinya Ahok jadi gubernur. Jakarta penduduknya Islam berapa persen? Dipilih kok Ahok. Karena kenapa? Karena pemimpin kota, bukan pemimpin agama. Jadi kalau kau mau jadi presiden silakan. Tapi di Samudra Atlantik, jangan di sini. Berarti kalian memilih sesama Islam, biar aja dia koruptor gitu. Oh enggak boleh. Kata siapa? Kau jangan Kristen amat dong kalau bernarasi. Enggak boleh. Udah jelas-jelas pilih saya jadi presiden. Saya Islam, tapi saya ingat ya, saya akan korupsi ya. Iya enggak boleh, itu dongok namanya.
Siapapun jadi presiden, presiden negara ya, mau dia Islam, mau dia Kristen, mau Hindu, Buddha, kalau dia mau menjalankan roda pemerintahan dengan normal, stabil, dan seterusnya, monggo-monggo saja. Silahkan saja. Artinya, hak bernegara bagi kami penduduk Islam mayoritas harus diberikan. Jangan pula kau jadi presiden, kau larang kami sholat Jumat, kau larang kami rayakan Idul Fitri. Oh, dibuat jadi batu nisan kuburan Cina peninggalan Belanda sampean. Pahami itu. Jangankan yang kayak gitu, orang penjajah aja lengkap senjata dikunyah sama kami. Apalagi kalau macam-macam dengan umat Islam di Nusantara ini. Dengan mengatasnamakan negara tapi sasarannya umat Islam. Oh, pertama dia promosi, aku akan memperjuangkan bagaimana semua agama mendapatkan fasilitas yang sama. Wah, promosinya bagus nih Bapak nih. Begitu dia jadi presiden, wah, keluar keputusan pemerintah presiden, dilarang pakai jilbab anak-anak Islam, dilarang kemudian istirahat di hari Jumat. Oh, matamu 7 turunan kalian dikubur hidup-hidup kalau mau kayak gitu di negara ini. Nggak boleh. Begitu juga umat Islam, ketika dia jadi pemimpin, dia tidak adil terhadap non-muslim, maka kami umat Islam mayoritas akan menyuruh presiden itu turun. Nggak boleh tidak adil, meskipun terhadap non-muslim nggak boleh. Islam memimpin harus adil kepada siapapun yang ada di bawah kepemimpinannya. Selama dia tidak melanggar hukum, maka hukum harus adil, tidak boleh berat sebelah. Begitu, itulah Islam. Makanya pilih saya jadi presiden 2029. Tabe, Deng, itu di bawah ada yang namanya Kabugo, tadi katanya nantang kita, Deng. Kabugo namanya. Dia Kabugo. tantang kita katanya. Iya, Oh, dia boleh, tantang boleh. kita katanya tuh, Deng. Wah, bagus itu. Kabugo. Tidak ada di atas Kabugo, tulis-tulis di Kabugo. Kalau mau menantang itu, minta permintaan naik kawan. Nantang juga paling adu argumen kan, bukan adu fisik, apalagi adu samurai. Ya naiklah sini, naik sini. Kabugo. Oh, ini dia. Oh, gagah memang orangnya, gagah memang. Pantas berani nantang Bang Suma, andalkan kumisnya. Ini belah tengah, bedanya dengan pantat ada nggak? Nggak ada. Persamaannya ada. Apa persamaannya? Pantat belah tengah, rambutnya juga belah tengah. Halo saudaraku, Dajjal, selamat malam. Salam, selamat malam Bang Juma. Iya, buka kameranya. Anda yang nantang saya kan? Silakan buka kamera. Sebentar Bang Juma, pakai baju dulu Bang Juma. Oh siap. Mudah-mudahan profil dengan wajahnya sama. Biar agak sedikit ada cuaca suasana agak hangat gitu. Anne midikana dorra. Halo. Aku penasaran loh, ada netizen yang setiap dia komen, Bang Suma gagah seperti Sahrul Khan. Ini siapa orangnya ini? Apa nggak capek Bang Suma mirip Sahrul Khan? Keren, please. Tiap hari selama saya buka Komal itu aja komennya. Pingin jumpa sama orang ini. Aku mau kasih dia kobokan gambar love, warna pink tapi. Keren Bang Suma, mirip Sahrul Khan. Siapanya dia? Penasaran kali aku tengok. Bajunya ngambil di mana Bang? Jangan di toko, baru modal linggis. Ke toko modal linggis dengan karung goni.
Halo? Kenapa bisa bawa linggis bang? Oh tokonya orang tertutup kok digembok. Hey! Aku terharu lihat senyumnya bapak ini. Ini dia kepedisan, sedih, terharu, tersenyum karena sakit diare atau bisul atau apa? Hey, Dajjal, pakai baju kok lama banget pakai bajunya. Mana tadi yang nantang kita mana? Ayo, ayo, naik di sini abangku naik. Nah ini mungkin. Mati ya. Ada Tuhan di atas bukit. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Katolik Protestan. Katolik. Buka kamera bang, silakan. Tunggu pakai baju dulu. Kamera Silakan. tidak bisa dibuka, Kak. Ini bisa di sini kelihatan kok, nampak kok. Buka kameranya bisa. Tidak bisa, Kak. Bisa dek. Tuh. Terima. Ayo diskusi kita, baik-baik kita diskusi. Bukan mau kita Ya, mau ribut. tidak. Di sini tidak bisa buka, Kak. Bisa. Ini Tidak di bisa, sini Kak. Bisa. Coba diskusi saja, Bang. Keterangannya Jangan paksa di orang sini. buka kamera. Oh, kamu nggak mau, bukan nggak bisa. Bukan nggak bisa, Kak. Memang nggak bisa buka kamera. Ini bisa di sini tuh. Nah, ini aku kirim ya. Teng, tinggal diterima. Di sana langsung terbuka. Ah, terima coba. Tidak bisa, Kak. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa, diskusi saja, Bang. Jangan. Kenapa Anda maksa? Loh, kamu kok paksa buka kamera? Ya, dirimu yang maksa untuk diskusi tanpa kamera. Ya, tapi saya tidak bisa buka kamera, Kak. Bang. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Aduh, kita diskusi ya. Diskusi saja, Bang. Jangan bahas soal buka kamera, Bang. Ya harus buka kamera di sini supaya saya tahu saya bicara dengan siapa. Kan sudah dengar suara saya tuh, kan bicara sama saya. Saya Nggak bisa. katakan saya dalam Katolik. dalam ilmu jiwa tidak bisa menghasilkan satu kesimpulan kalau hanya mendengar suara. Harus dilihat wajahnya baru Kamu bisa takut ditahu. diskusi. Kamu takut diskusi. Loh, aku kan tinggal buka kamera aja, diskusi langsung. Aduh, ini tidak bisa buka ini, Bang. Ini tinggal dibuka nih, ku kirim lagi ya. Dem. Ah, buka. Tidak bisa, Kak. Tidak bisa, Bang. Kenapa nggak bisa? Diskusi saja, Bang. Saya tidak mau buka kamera. Nggak bisa, harus buka kamera. Kamu kok maksa? Kamu juga masuk saya buka kamera? Situ yang maksa untuk dialog tanpa kamera. Nggak apa-apa, Bo. Dialog tanpa kamera. Nggak apa-apa, buka kamera, kita dialog. Saya mau dialog baik-baik, Bang. Kok paksa saya buka kamera sih? Kalau dialog baik-baik, buka kamera, kita diskusi baik-baik. Aduh, Bang. Kok paksa saya buka kamera sih? Iya dong, dari mata turun ke hati. Ayo buka kameranya, silakan. Diskusi saja, Bang. Saya tidak mau buka kamera. Buka kamera. Saya tidak mau, Bang. Buka. Tidak mau. Buka. Tidak. Buka. Tidak, Bang. Buka. Mau nggak? Tidak mau. Saya mau langsung iya. diskusi. Ya sudah, nanti aja kalau gitu. Halo, selamat sore. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung langkah 1000, kalau tidak hancur sudah. Mau diskusi tapi nggak mau buka kamera. Mana sih? Coba ini, saudara Dajjal tuh berani dia. Halo,
Buka kamera silakan. Buka, nyalain lampu dulu, Dek. Ayo. Halo. Halo. Buka kameranya, Bang. Kok diskusi yang serius lah. Ya Bang Juma, bentar. Perbaiki rambut dulu. Udah bagus rambutnya, belah tengah. Rapi tuh, aku suka tengok. Mana yang nantang saya tadi? Naiklah. Jangan takut. Riwantona Pitupuluh. Ah, ini bagus. Ini orang Manado kayaknya. Halo, selamat sore. Sore, Bang. Silakan teman-teman ajukan permintaan. Halo saudara Poke. Poke. Kenapa aku diturunin tadi? Kamu yang pergi sendiri kok. Tunggu, saya pasang cadar. Kamu kenapa kalau ngomong kayak orang ngedan? Kamu ambeien ya? Dulu ambeien, sekarang sudah operasi. Gampang loh padahal obat ambeien itu. Obatnya dokter. Jangan, itu malah merusak. Gimana pertanyaan saya dan Resep saya paling ampuh kalau sudah ada berapa orang yang sembuh karena resep saya. Gak perlu operasi. Pakai lem Korea atau Alteco. Sudah 2 kali Jumi saya operasi ambien. Pakai Alteco. Oh, mana apa mungkin lebih bagus lem Korea? Ya itulah bagus. Coba aja nanti. Gimana pertanyaan saya tadi? Jawabnya. Apa pertanyaan apa lagi? Gini Jumi. Apakah selamanya Indonesia ini nggak boleh pemimpinnya selain dari Islam? Boleh. Coba aja nanti suruh Pak Bom atau Edis mencalonkan diri. Boleh. Mana tahu jadi Tapi presiden. kalian mungkin kalian dari api akan berontak ya? Kenapa jadi berontak? Kan kalian anti non muslim. Fitnah ini bajingan kau. Kata siapa? Tadi kamu yang bilang yang pertama akan membasmi kami, kata kamu tadi. Itulah kalau pengikut Paulus. Saya bilang, silakan saudara-saudara mau jadi presiden Indonesia, silakan. Satu, bukan presiden Islam kan, tapi presiden Indonesia. Nah, yang kedua, bila mana kalian sudah menjadi presiden, lantas kalian tidak adil terhadap kami umat Islam, maka saya sendiri yang akan menghantarkan Anda dan akan saya tenggelamkan dengan batu seberat 100 kilogram di Samudra Pasifik supaya Anda tidak keluar lagi di permukaan. Mengancam kan? Ini mengancam lagi kan? Karena akan terjadi huru-hara di negara yang kita cintai ini apabila pemimpinnya memberikan sesuatu yang merugikan umat Islam. Umat Islam akan berontak. Penduduk Indonesia itu 87%. Kalau di mana rugi? Tapi kalau penduduk Indonesia 87% turun jalan, hancur negara kita ini, tuyul.
Jangan kau gerakkan mereka yang 87% ini, jangan kau ganggu. Jadilah presiden yang adil. Jalankan roda pemerintahan dengan baik. Jangan kau usik orang-orang yang 80% ini yang sudah menjalankan negara dengan baik, menjalankan agama dengan baik. Jangan kau hancurkan negara kita ini kalau itu yang kalian Lihat, mau. sekarang ini presiden kita ini kan semuanya muslim. Nggak ada yang becusnya kan? Nggak ada yang becusnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Cobalah yang agama yang lain sekali-sekali. Apa alasanmu mengatakan seluruh presiden Indonesia itu tidak becus? Apa alasanmu? Ini negara kita ini kacau balau. Apa yang kacau? Ini kita ini kacau, Jumi. Kamu nggak merasa ini kacau? Apa yang kacau? Semuanya. Apa? Kandang babimu diobrak-abrik sesamamu gitu? Iya. Iya, sesamamu. Kandang babimu. Iya, kamu. Itu bukan presiden yang salah. Bukan negara Itu yang kan salah. dari pemerintah. Dari pemerintah orang jual babi nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Di mana orang jual babi nggak boleh? Kuclok, fitnah aja kau. Dan nggak boleh itu kau kawin sama babi, itu nggak boleh. Kau jual babi silakan. Aneh kau ini. Cobalah sekali-sekali orang non muslim lah jadi pemimpin, mungkin Ya, lebih baik jujur. Silakan jadi presiden non muslim. Tapi kamu milih kan kalau non muslim yang jadi pemimpin, tapi orangnya adil, pro rakyat. Enggak. Kenapa kamu berarti Karena kamu saya suka sendiri akan Islam? mencalonkan diri juga. Masa? Iya dong. Sebagai apa? Ya presiden. Wah, Kenapa? Saya punya hak, saya warga negara. Saya pernah sekolah. apa partai kamu? Apa partai Udah kamu? usah pakai partai, cukup API doang. API aja, API. Apologet Islam Indonesia mengusung calon presiden Bang Zuma. Het. Wah, Ya jadi presiden, bukan yang begini. Jumi, badanmu besar juga ya. Bukan Jumi, kayak gitu. Aku jadi presiden bisa. Bisa nggak kawan-kawan aku jadi presiden? kamu cocok jadi binaragawan, Jumi. Badanmu Nenekmu. besar. Badanmu besar. Jadi presiden. Badanmu besar. Bukan yang begini. Bukan. Aku bisa. Tinggal pakai baju jas, pakai dasi, pakai songkok, udah selesai. Kalau ditanya, ada yang saya tidak tahu. Itu nanti aja tanya sama Menteri Pertanian. Tanya sama Menteri Olahraga. Tanya sama. Gitu aja kok, gampang kok aja presiden itu. Boleh nggak nanya satu lagi? Banyak kali pertanyaan kau. Ada tema ini nganggur. Satu aja lagi yang disering di masyarakat. Gini, kalau orang Islam, kalau azan itu wajib ya pakai toak. Ya, Ya bolehlah. Tapi kalau yang bukan azan, tapi yang sering yang sair-sair itu apa? Yang pakai toak. soir. Enggak wajib Itu kan pakai toa. sair-sair. Enggak wajib pakai Yang toa. selain azan Itu. Itu Hanya mengganggu, Jumi. Ganggu siapa? Ganggu kami. Ya udah pergi keluar Saya sana ke laut. Saya nggak bisa tidur. Ada alunan-alunan sair itu. Masa mendengarkan alunan suara kayak gitu kok nggak bisa tidur? Apakah itu wajib di agama Islam? Ya, menyampaikan ayat-ayat suci Quran itu wajib.
Apa ada dalilnya pakai Ada, toa untuk ada. mengganggu orang? Kok mengganggu? Di mana dalilnya? Kok Kan mengganggu? yang boleh, setahu saya, yang ajan itu kan untuk memanggil orang-orang muslim untuk beribadah. Sekarang Sedangkan yang begini. syair-syair itu Ini mengganggu. kalau ini belum jadi presiden udah bikin kacau. Apakah negara ini menjamin setiap pemeluknya menjalankan agamanya masing-masing? Ya, Ya, menjamin. Berarti negara menjamin untuk kasih bunyi toa. Kan gitu. tapi toa sebelum orang ajan itu syair-syair yang nggak ngerti bahasa Turki itu. Bahasa Turki, matamu. Ya itu kan bagian dari Islam. Kau rubah itu, berarti kau Apakah- tidak menerima keputusan apakah mengganggu? negara. Itu mengganggu saya nggak bisa tidur. Ya udah kalau begitu gerejamu nanti pasang toa juga, bacakan Bible. Enggak, kami nggak mau mengganggu. Enggak mau mengganggu atau malu perdengarkan isinya? Malas. Coba kau pakai toa. Buah dadahnya di jama-jama. Coba. Coba. Ya, kita masuk ke tema. Apa ya kamu bertanya? Allahu Akbar. Masuk tema Sekarang kita. kita masuk ke tema. Oke, Ya, baik. yang tentang akal. Oke, Oke, tentang baik. akal. Apakah masuk Silakan akal? bertanya. Apakah masuk akal Tuhan pakai celana dalam? Kan dia ke bumi untuk menjadi manusia, wajarlah dia pakai celana dalam. Bukan. Saya tidak tanya Tuhanmu yang ke bumi, enggak. Saya tanya sesuai dengan apa yang saya ketahui. Apakah masuk akal Tuhan pakai celana dalam? Saya enggak nuduh Yesus ya. Saya enggak nuduh Yesus. Ya. Saya secara logika Ya, aja bertanya. kamu tidak menuduh Yesus, tapi tujuannya ke Yesus, gitu kan? Enggak. Ketujuanku itu ke akalmu. Yesus manusia pakaian dalam, yes. Itu Ya. urusan dia. Dia seorang nabi, dia seorang rasul. Itu pasti tuh. Yang saya tanya akalmu. Apakah masuk Ya. akal Tuhan pakai sempak celana dalam? Gimana jawab? Kalau saya jawab akal saya, nanti yang lain marah. Masuk akal Ini bagi saya enggak? ya, ini bagi saya pribadi saya ya. Kalau Ya. bagi saya, mana mungkin Tuhan pakai celana dalam. Ya udah, selesai kita. Pak Mana Jumi ini bisa mungkin? menjebak ini. Jumi ini menjebak. Nanti marah teman-teman. Enggak, akalmu yang kubutuhkan. Akalmu mengatakan mana mungkin Tuhan pakai celana dalam. Nah, pandanganmu ini kamu pegang sampai kapan? 2 jam? 3 jam? 3 hari? Selamanya saya pegang. Selamanya. Oke. Bagus itu. Ya, Aplaus terus dulu, aplaus. apa lagi? Apakah Yesus itu Tuhan? Ya, Pakai celana dalam? mana saya lihat Pakai celana dalam? dia pakai jubah. Pakai jubah nggak pakai celana dalam? Saya nanya, siapa yang pernah melihat celana dalam Yesus? Jadi nggak pakai celana dalam? Mana saya tahu, Jumi. Loh, kenapa kamu nggak mau tahu? Dia pakai celana dalam, dia pakai celana dalam. Dia kan laki-laki, dia kan manusia. Manusia nggak? Ya, Sebagai manusia pakai celana dalam nggak? itu manusia biasa. Kalau Manusia tidak biasa nggak pakai celana dalam. kalau akal saya tidak mau menjawab sesuatu yang tidak pernah saya lihat. Kamu pernah lihat Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan?
Nggak pernah, tapi kan itu ada ayatnya. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan data di dalam kitab saudara, saya tunjukkan dalilnya biar tidak jadi fitnah ya. Nih. Jumi ini menjebak, ini Jumi ini pertanyaannya menjebak sambil menghina. Bukan, saya tidak, bukan menghina saya tidak menghina. Saya tunjukkan dalil, nanti tinggal kau pikirkan. Ya, Ya, tidak bagus kalau fitnah itu tidak bagus. Kita tidak bagus. Tidak bisa kita itu menghujat karena Yesus itu adalah nabi, rasul. Dia orang yang diutus kemudian di bumi ini. Oke? Nabi bisa terbang. Ya, iya itulah. Oke ya. Mana dalilnya? Tunggu. Ada 5 dalil. Cepat. Oke. 19:23. Sabar ya. Baca. Ya. Kayak pasti aja orang muslim ini masuk surga. Kenapa kamu jadi kayak gitu? Kan kamu sering bilang di kamu debat sama lawan-lawan kamu pasti masuk surga. Emangnya surga itu gimana? Apa? Surga itu gimana? Siapa yang pernah ke surga? Nih. Itu syair-syair seperti itu tuh Jumi yang saya dengar itu membuat saya tidak bisa tidur. Aduh, parah nih, parah. Nih ya. Kita perbesarkan ya. Baca. Ya. Sesudah prajurit itu menyalibkan, mereka mengambil pakaiannya. Ada pakaian kan? Ya. Lalu Tapi membaginya. Tapi nggak ada simpak kan? Tunggu. Lalu membaginya menjadi 4. Kenapalah HP ku ini kodong? Menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah. Ini semua pakaiannya diambilkan ini. Itu seperti selendang Juma yang dibagi-bagi. Pakaiannya lalu membaginya. Iya, pakaiannya. Kan pakaian orang. Iya, pakaian orang Timur Tengah. Kan dulu kan kayak orang jubah-jubah gitu kan? Enggak, bajunya Yesus diambil, pakaiannya tuh, pakaian. Iya, bajunya tuh kan tuh yang kalau orang Timur Tengah itu kan bajunya yang panjang-panjang gitu kan. Ini harus kau jelaskan ke saya. Ini pakaian Yesus Mana dibagi-bagi. ada tulisannya sempak? Mana ada tulisannya sempak? Kamu ngarang-ngarang. Pakaian Yesus dibagi-bagikan. Ya. Habis itu apa yang kamu mau? Nah, ketika diambil pakaiannya, apakah masih ada pakaian nempel di badannya? Mana ada tulisan sempak? Coba kita lihat nih ya. Nih, kamu nih kalau ditanya ndak mau mengerti. Ini jubah. Masalahnya kamu bilang sempak, nggak ada sempak. Ini apa? Pakaian di bawah, umumnya dipakai di bawah celana itu. Pakaian dalam itu kaos oblong.
dikenakan dekat dengan kulit. Sebuah pakaian, sebuah jubah kan? Itu jubah kan? Ini pakaian jubah. dalam. Pakaian dalam biasanya. Pakaian dalam itu apa? Pakaian dalam. Pakaian dalam itu apa? Kalau pakaian dalam apa itu, Bang? Pakaian dalam umumnya dipakai di bawah itu apa? Bang. Eh. Ini apa ini? Ada yang tahu artinya ini enggak? Hah? Kenapa Ada yang di-mute? Ada enggak? Kenapa di-mute? Masuk akal enggak Tuhan pakai celana dalam? Bang? Masuk akal enggak? Kau ini diajak diskusi kayak gini gayamu gak pernah bisa bener kau ini memang. Kenapa gitu? Mana dia? Tadi dia bilang, bagi saya pribadi tidak masuk akal Tuhan pakai celana dalam. Ku kasih data bagaimana prajurit membagi-bagikan pakaiannya.